frame. Oh, menurut saya sih nggak perlu sampai nyari standar. Kan pertanyaannya kan tinggal nyari ini aja ya. Ya, mentransmisikan. Transmisikan berarti kan itu di 8.000 frame per detik kita kan. 8.000 frame per second. Yang ditanya 1 second coba pahami bareng-bareng sama soalnya. 8.000 frame per second, 1 second berapa frame? Gini kan ya? Pertanyaannya ya? Jika mentransmisikan 8.000 frame per detik, berapa durasi 1 frame? Periode nggak sih yang ditanya? Iya kan? Durasi 1 frame. Durasi 1 frame ini bisa dengan, ini maksudnya periode kan ya? Periode nah, ini bisa dikatakan bitrate kan ya? Kecepatan data kan? Yang sekian ribu jumlahnya dalam 1 detik. Berarti periodenya 1/8.000 kan? Berapa? 1/8.000 ya? 1/8.000 berarti durasi 1 frame itu berapa? 1/8.000 0, berapa? 000 ya? Berarti 0,00125 second ya? Atau ini sama dengan 125 mikro ya? 25 mikro second. Nah, ini aja. Gak apa-apa. 1/25. Kalau yang ini tuh ada standar ya. Standar apa? Standar televisi atau standar pengiriman gambar itu. Nanti kalian bisa, dulu pernah disinggung jenisnya ada NTSC, PAL pas awal. Berarti ini jawabannya durasi 1 frame itu 125 mikrosecond. Oke, berapa banyak bit yang ada di, maksudnya ini nomor berapa ini? Nomor 9. How many bits are there in PCM word? How many different binary possibilities? Berapa banyak bit yang ada di kata PCM? Berapa banyak kemungkinan biner yang berbeda yang dapat diturunkan dari kata PCM atau kata assembly? Karena bekerja di domain biner, jadi memilih jumlah total diskrit nilai bilangan kekuatan biner. Gimana nih maksudnya? Ada yang bikin jawaban lain? Ini punya siapa? Punya Ananda. Nah, ini udah benar ya. PCM. Oh, mini bits ada in PCM. Ini yang ditanya ini nggak sih bit
yang ada di dalam kata PCM kan? Ya. Coba kita lihat. Dalam kata PCM dianggapnya 3 kata kah atau ini? Kata. Apa dicari kepanjangannya? Ada yang punya jawaban lain? Jawabannya mungkin ada di dalam ini ya. Coba kita cari. Nah, ini. Another popular digital each bit 8 bit time slot into 16 bit internal CM word. Gambar 623. Yang ini dia berarti ya. CM data ada 16 bit time slot. Many different binary possibilities can be derived from ini dapat jawaban dari mana? Translate. 128 kan ya tadi? Ngambil yang dari paragraf mana ini? 128. Benar ya dari sini ya? 16 bit. Kalau 2 pangkat 16 itu berapa? 16 bit 2 pangkat 4 ya? Ini PCM datanya. Nah, jadi 7 bit ini berfungsi untuk mengirim data PCM. Yang 3 ini, A, B, C, D, ini fungsinya untuk signaling. Jadi, sorry. Ini mah ngambil paragraf yang mana? Siapa? Apa namanya nih? Nanda. Kita coba cek. Distorsi. Ini sudah membahas multiplex. Multiplex belum saya jelaskan ya.
Oke. Bisa, bisa. 8 bit, 2/8, 256. Oke. Ini apa? Saya memang belum jelaskan ya tentang pembagian PCM ini. Oke, apa? Kita lanjut dulu. Terakhir, contoh PAM. PA apa PA? PA apa? Speaker, sound system. Hah? Public address bukan? Apa? Public address. Public address. PAM digunakan untuk memasukkan beberapa sinyal kontrol. Oke. PWM, PPM, remote control. Oke. Banyak ya sebenarnya yang digunakan. PPM, sistem kontrol lalu lintas, pengendali mobil, kompresi, servo. Baik. Minggu lalu ada yang menanyakan blok diagram PAM ya. Nah, kira-kira seperti ini blok diagram PAM. Oke. Jadi sinyal informasinya, modulating sinyal atau sinyal informasinya masuk dulu ke rangkaian LPF ya, low pass filter. Nah, dimultiplex dengan carrier. Ya, generator atau carriernya dibangkitkan berbentuk pulsa kan ya, karena kita modulasi pulsa, generatornya pulsa, ini sinyal informasi analog, dimultiplex lalu masuk ke modulator baru keluar menjadi sinyal PAM. Oke, nah, kita lanjutkan ya. Nah, kan kemarin kita sudah sampai ke ADC ya. Kita coba review lagi sedikit tentang ini. Nah, jadi ketika kita mau mengkonversi sinyal analog menuju digital kan. Nah, yang pertama kita ketahui dulu ini dia decoding memakai encoder berapa. Ya, ini kita ulang kan ini kemarin encodernya encoder 3 bit. Dengan diketahui encoder 3 bit berarti kita bisa tahu level pengelompokan atau level kuantifikasi. Nah, kalau encodernya 3 bit berarti level kuantifikasi kita berapa n kan ya? Jadinya 8. Nah, karena dikelompokkan dengan 8, nanti tergantung amplitude input kita range-nya di berapa. Kan bisa-bisa aja 0 sampai 2 atau 0 sampai 10 dan seterusnya. Nah, dari range itu nanti dikelompokkan menjadi 8 level. Sampai 8. 8 ya. Nah, tinggal nanti disusun ya tegangan masuk berapa, tegangan keluaran kuantifikasinya berapa. Oke. Nah, lalu misalkan kalau encoder kita 4 bit berarti levelnya berapa? Jadi 16 level kan? Nah, maka ini tegangan masuknya dibagi menjadi 16. Oke, dibagi menjadi 16, terus
Eh, nah, tegangan keluarnya kira-kira, sorry, apa range pengelompokannya kira-kira berapa? Kan dia, misalnya nih kita anggap masukannya sama, range amplitudenya 0 sampai 2. Oke. Ini untuk mengetahui ini berarti 2 kurang 0 bagi 16. 2 bagi 16 0, 0 0,25. 125. 0,125. Nah, berarti ini range-nya 0 sampai 0,125. Nah, nah berarti tegangan level keluaran kondensasinya berapa? Bagi lagi 2. 0,06 import volt atau 62,5 mili. Ibu. Ya. Berarti tegangan keluar selalu dibagi 2 dong, Bu? Range. Nah, tengahnya. Nah, tengahnya. Tengahnya, ambil tengahnya ini. Oke, ya, karena ada pertanyaan seperti itu, sebenarnya untuk menentukan tegangan keluar hasil kuantisasi ini, kita bisa lihat ini ya. Nah, metodenya sebenarnya ada dua tipe ya, dua tipe kuantisasi. Mengambil nilai mid-rate-nya, kalau seperti ini grafiknya itu disebut mid-rate atau mid-rise. Nah, ini maksudnya gimana? Berarti input level ya, input level misalnya dari min berapa sampai min berapa, maka outputnya ini kan titik tengah yang ini. Jadi ada dua metode. Nah, amannya kita ngambil yang setengahnya aja ya. Kita berarti pakai metode yang mana nih? Kalau dilihat dari kurvanya. Mid rate ya sepertinya ya. Ya, ini ambil di setengahnya ya. Nah, berarti nanti tinggal disusun. Ini berarti range yang kedua 0,125, 0,25 kan? Cari kelipatannya dan ini seterusnya. Nah, di encoder berarti berapa bit? Ada 4 ya. Berarti 00, 00 sampai 1111. Seperti itu. Terus saya mau Ibu. ya. Berarti yang tadi yang untuk nyari nomor pertama si hasil kuantisasinya itu ambil tengahnya dulu kan? Ambil tengahnya. Habis itu baru ditambahin 0,25 sisanya. Iya. Polanya sama rapi seperti ini. Berarti kan tadi tengahnya ini berapa tengahnya? 0,0625 kan? Ya, Bu. Kalau misalnya 4 bit 0,0625 berarti kelipatan ke sininya selisih 0,0625. 0,625 kali 2 berarti yang nomor 2 nih berapa? 0,125 kan di sini ya. Ya, Bu. 0,125 seterusnya. Nah, di sini jadi 4 bit. Nah, kira-kira seperti itu. Sedikit saya mau jelaskan yang ini nih. Ini sebenarnya udah. Nah, ini gimana maksudnya bisa menghasilkan 64 kbps. Jadi contohnya gini ya, konsep si PCM ini.
Eh 127 berarti 2 pangkat 7 ya? Ya kan? 0 sampai 127 berarti kan ada 128 kan? 2 pangkat 7 kan 128 ini samplingnya. Nah, 4000 ini adalah apa namanya? Sampling rate-nya sinyal suara. Oke, mungkin bisa dilihat di sini. Ya. Oke. Nah, voice channel. Jadi kalau di dalam sistem telepon digital network, kanal suara itu 4.000, pasti 4.000 ya. Kalaupun misalnya nggak ada soal terus nggak diketahui gitu, berarti kanal suara itu pasti 4.000 Hz. Nah, jadi kalau di 4.000 Hz, sampling rate-nya kan berarti 2 kali 4.000 ya. 2 kali 4.000, 8.000 per detik. Oke. Ini maksudnya gimana kita mendapatkan kecepatan datanya. Nah, jadi kalau misalkan sinyal suara tadi punya frekuensi satu kanalnya 4.000, berarti dia disampling menjadi 8.000 Hz. Oke. 256 ini dapatnya dari mana nih? Kalau dalam menentukan PCM berarti yang pertama kita harus tahu memakai encoder berapa dulu kan? Ya. Ini berarti encodernya adalah 8 bit. Yang ini saya ya. Nah, misalkan ini adalah sebuah sistem PCM. Oke. Encoder 8 bit. Ya. Channelnya channel voice 4.000 Hz. Ya. Berarti untuk sampling kondisi codingnya di sini 8 bit. Sampling berarti kan 2 kali channel voice 8.000. Nah, level di sini kita harus memetakan level kondensasinya. Tahunya dari mana? Balik lagi ke sini kan? Codingnya kan tadi 8 bit. Berarti level kondensasi 2/8. 256. Jadi nanti dibagi 2, 3 sampai 256. Ya. Nah, cuman kan anggap kita nggak tahu nih amplitudonya berapa gitu ya. Kalau misalkan nanti amplitudonya 0 sampai 100 volt misal, berarti kan dibagi jadi 256 level nilai segini. Nah, oke, dengan PCM 8 bit ini kita jadi tahu nih kecepatan data proses ADC atau PCM ini berapa. Caranya gimana? Sampling kan 8.000. Sampling 8.000. Jumlah bit yang dikirimkan satu sampel, satu level akan mengirimkan 8 bit. Berarti secara total 8.000 kali 8. Sehingga kita tahu kecepatan datanya 64.000 bit per second kan? Nah, 64 kbps. Seperti itu. Oke. Misal, kita contoh lain. Ini kan yang 8 bit ini misalnya PCM yang lama gitu ya. Terus kalau misalnya kita tingkatkan pengiriman ini dengan encoder dua 8 256 ya. 256 kali 2
512 tuh 2 pangkat berapa? 2 pangkat 9 ya? Misal aja nih, misal aja ya. Kalau kita pakai encoder 9 bit misalnya. Nanti kan ada 9 bit yang dikirim. Di sini berarti ada 512 level. Kita mengirimkan sama-sama sinyal suara. Berarti kalau sama-sama sinyal suara, samplingnya 8.000 Hz. Berapa kecepatan data total? 8.000 kali 9, 72 kbps. Itu. Ya. Atau, nah di sini kan ada contoh nih, 15 kilohertz program channel. Nah, sekarang kita coba ganti inputnya. Encoder 8 bit. Sekarang kita mengirimkan, nah, kita mengirimkan 15 kilohertz program channel ini bisa dianggap ya sebuah informasi dikirimkan dengan kanal 15 kHz ya. Berarti samplingnya berapa? 30.000 atau 30 kHz. Ini sinyal ini kita juga konversi dengan encoder 8 bit. Ini 8. Berarti kan di sini 256 level. Nah, ketika kita mengirimkan informasi dengan bandwidth 15 kHz, berarti kecepatan data totalnya berapa? 30.000 kali 8 bit. Ya berapa? 24. 40 kilobyte Mbit per second. kbps. Ya. Paham ya? Oke. Ini kuantisasi sedikit aja nih saya tunggu dulu. Maaf. Nah, definisinya kan kita memetakan atau memaksakan sinyal hasil sampling ke dalam level tertentu. Oke. Nah, jadi ada beberapa parameter dalam kuantisasi. Tadi apa? Jumlah level. Jumlah level didapat dari mana? Dari encodernya memakai berapa. Dan step size. Jadi selisih antara satu step dengan step yang lain itu namanya step size ya. Jadi kalau ini step size-nya berapa? 0,125 menuju 0,375 berarti 0,2 step size-nya. Terus ini rangkaian di quantizer ya, blok diagramnya. Nah, tadi kan ini informasi, ini quantizer, encoder, dekuantisasi. Terus indeksnya tadi berapa bit per sampel. Penetapan step size atau level kuantisasi, tadi L itu level ya. Delta itu akan kecil, L-nya besar, maka error kuantisasi kecil. Kalau kan benar ya, kalau jumlah level semakin banyak, berarti kan antara satu step dengan step yang lain sisinya kecil. Contoh yang tadi, contoh kita yang 3 bit kan step size-nya 0,25 ya, ketika 4 kan menjadi 0,125 ya. Nah, tapi kan level ini meningkat. Jadi kalau misalkan level besar, step size kecil, maka error akan kecil. Paham nggak maksudnya? Tadi kan kalau misalnya 8 level antara satu step dengan step yang lain 0,25 kan? Nah,
Gedean mana 0,25, kita pakai 8 level dengan yang 16 level 0,125. Besaran yang 0,25 kan. Jadi kalau kita semakin besar, semakin banyak levelnya, berarti kan step size antara satu level dengan yang lain makin kecil. Maka itu akan errornya tidak gitu banyak. Benar nggak? Karena angka yang dipaksa kan nggak gede. Contohnya tadi, masukan kita yang pertama 0 sampai 2,5 ya. Ini 0 sampai 125. Ini keluarannya tadi berapa sih? 0,5 ya. 125 ya. Ini kan 0,00625. Nah, ini kalau dipaksa ke sini, kan selisihnya lumayan ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan errornya membesar. Oke. Nah, tapi pasti ada kelemahan juga. Jadi gimana? Kalau levelnya besar, jumlah bit kan lebih banyak. Benar nggak? Karena kan ini sering berkaitan. Kalau misalnya tadi ini aja 256 8 bit. Tadi berapa? 16 kan 4 bit. Berarti di jumlah bit di encoder itu lebih banyak. Nah, itu problem dalam proses kuantisasi. Nah, pemaksaan tegangan hasil sampling tadi ke dalam level tertentu akan menghasilkan error atau noise kuantisasi. Oke. Noise-nya yang mana? Misal kalau diperhatikan, ini kan harusnya sinyalnya yang kontinu ya. Ketika kita kuantisasi kan dia memaksa levelnya naik di nilai tertentu. Nah, jadi selisihnya ini itu akan menjadikan error. Tapi itu udah resikonya, jadi tidak masalah juga. Jadi dijaga aja supaya errornya tidak begitu besar. Oke. Sinyal kontinu intervalnya min Mmax sampai Mmax ya. Misalnya contohnya kayak tadi 0 sampai 2 volt. Quantizer jumlah levelnya L, step size-nya. Nah, ini tadi ya rumusnya ya. 2 kali M maksimum dibagi L atau M max bagi L juga cukup. Kayak tadi kan nilainya kan 2 ya. 2 level tegangannya dibagi dengan 8 ya. Error kita peroleh dengan M kurang V. Ini enggak usah sampai ke menghitung ini enggak apa-apa. Ini rumus rata-rata error, variansi error ya. Terus ini jika R adalah jumlah bit per sampel, maka nah ini kan dapatnya tadi dari mana? Level. Level itu kan dapatnya dari 2 pangkat R tadi nilai yang di encoder ya. Jumlah bitnya berapa? Atau tadi kita pakai istilah 2 pangkat M. Nah, kalau level diketahui, berarti kan kita bisa tahu ini. Misalnya levelnya 256. Berapa bit encodernya? Kebalikan ya, bit encoder atau R, berarti kan anti-lock dari 256. Anti-locknya lock 2. Jadi cara carinya, lock 2 saya sudah ajarkan ya. Lock 256 bagi lock 2. Bukan anti-lock 10. Jadi, anti-lock 2. Kalau di kalkulator, pencet log 256 dibagi log 2. Hasilnya 8. Log 256 bagi log 2. Jadi lognya log basis 2 ya. Nanti ini juga akan berkaitan dengan SNR, sinyal to noise ratio. SNR kuantisasi naik secara eksponensial dengan bertambahnya R. Oke. Nah, jadi kita bisa tahu besarnya SNR dari quantizer itu dengan persamaan ini ya.
1,8 ditambah 6 kali R. Misalnya gini, ini R-nya tadi 8 ya. Ini boleh dinotasikan R. Nah, kalau R-nya 8, berarti SNR sekuensiasinya berapa? SNR kuantisasi 1,8 ditambah 6R. 1,8 ditambah 6 kali 8. 49,8. Di satuan SNR dB. Itu aja saya kira tentang ini ya, regulasi pulsa. Bentar. Sebelum masuk ke digital, berarti saya jelaskan sedikit multiplexing. Oke, berarti yang bagian ini. Nah, ini mungkin Anda masih bingung ya apa yang dimaksud dengan DS1, ada E1. Nah, ini standar ya. Oke, standar PCM itu ada dua. Ya. Ada disilakan dengan DS1, namanya I1. Jadi sistem telepon di Indonesia, telepon digital ya, kabel yang bukan seluler, itu pakai standar PCM-nya ini kita ngadopsi yang I1. Standar I1 ya, European ini. Nah, nanti kita lihat apa sih maksudnya standar I1 ini. Ini ada di Oke. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah nyinggung tentang multiplexing. Jadi multiplexing itu menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal. Menggabungkan beberapa sinyal dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal. Kalau primitifnya kan satu sinyal, satu kanal sendiri kan ya. Nah, jangan berkembang terus ketemu nanti ini multiplexing. Jadi beberapa sinyal kita, suara misalnya, gambar, data kan sudah bisa dikirimkan dalam satu kanal. Nah, memakai perangkat multiplexer atau multiplexer ya. Nah, ini saluran yang dibagi-bagi tadi. Jadi satu saluran ini bisa melewatkan beberapa sumber yang sudah digabungkan oleh multiplexer. Kalau di Demux, mungkin kalau di perangkat sering dengar istilah MUX dan Demux ya. Demultiplexer berarti mengembalikan. Sama juga dengan istilah modem. Modem berarti modulator, demodulator kan ya. Nah, tujuannya apa sih tujuan multiplexing ini? Meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth supaya nggak boros bandwidth, supaya kapasitas saluran transmisi bisa dibagi untuk akses bersama. Nah, jenis-jenisnya ini ada 4, tapi saya nggak bahas detail satu-satu ya. Kita cukup tahu istilah dan definisi standarnya aja. Jadi, pembagian multiplexing ini ada yang berdasarkan frekuensi. Yang pasti kan gini nih, yang namanya sinyal ada parameter frekuensi, amplitudo kan, seperti biasa lah, frekuensi, amplitudo, panjang gelombang dan sebagainya. Nah, ada yang digabung, ini kan digabung ya, dikirim secara bersamaan.
berdasarkan frekuensinya. Ya, terus nanti mungkin bisa dibaca sendiri contoh-contohnya apa. Terus ada yang dibagi atau digabung berdasarkan multiplexing berdasarkan waktu, time division. Nah, time division ini cikal bakalnya PCM ini di awal saya sudah sebutkan ya bahwa PCM ini merupakan bagian dari TDM, time division multiplexing. Jadi dia dibagi berdasarkan waktu. Ada yang membaginya berdasarkan panjang gelombang. Ada yang dibagi berdasarkan pengkodeannya, coding divisionnya. Nah, TDM ini cikal bakalnya GSM. Ya, GSM di seluler. Nah, cikal bakalnya itu memakai TDM ini. Kalau ini kan PCM di komunikasi suara ya, GSM itu ini. Mungkin saya nggak tahu sekarang masih atau enggak. Dulu tuh CDMA juga favorit. Pernah dengar ini? Satunya kalau nggak salah Flexi ya. Flexi sama Asia ya. Asia ya. Nah, ini pakai, nah yang membedakan apa antara ini dengan ini itu tadi. Ini multiplexingnya berdasarkan kode dibagi. Kalau yang GSM ini berdasarkan waktu. Itu. Oke. Nah, ini contoh sederhana ya, pengaplikasian multiplexer. Nah, misalkan, pernah perhatiin nggak? Jadi, sound system misalnya ya, sumbernya kan bisa macam-macam. Ada yang bisa jadi digital cable, satelit, laptop, dan sebagainya. Nah, nanti di multiplexer ini, di perangkat multiplexer ada slot-slot, keluarannya kan satu, bisa di sini semua. Oke, atau ini kebalikan. Nah, kebalikannya contohnya misalnya kayak aplikasi printer. Ya. Ini contoh untuk Demux. Nah, sinyalnya kan informasinya dari sini, terus di Demux, outputnya kan bisa banyak, bisa ke sini, maksimal dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang pembahasan kita fokus ke yang CDM aja ya. Nah, CDM proses pentransmisian beberapa sinyal informasi yang hanya melalui satu kanal transmisi dengan masing-masing sinyal ditransmisikan pada periode waktu tertentu. Jadi kata kuncinya waktu. Oke. Nah, prinsip ini prinsip dari TDMA ini menerapkan prinsip penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan time slot bagi setiap user. Paham nggak? Nah, kita lihat ilustrasinya dari gambar ini ya. Oke, misalnya gini, ini berarti ada 4 masukan. Ya, ini kan ada dibedakan dengan 4 warna ya. 1, 2, 3, 4 yang merah ya. Nah, ini dikirimkan berdasarkan slot waktunya. Kayak gini, ini kan berarti kan arahnya ke kanan berdasarkan waktu. Nah, tadi sinyal kita ada 4. Diambil periodenya. Kita dipisahkan ya. Mereka makanya division kan ininya kata-katanya. Berarti berdasarkan time slot-nya. Misalkan sinyal yang pertama dia punya time slot mungkin ini misalnya saja ya, ini time slotnya misalnya 0,2, ini 0,3, ini 0,4 misalnya. Jadi supaya dia nggak bertabrakan, dikirimnya berantrian berdasarkan time slot. Ya, jadi ini informasi yang pertama dikirim dulu. 0,1 second pertama. 0,2 detik 0,2 maka dikirimkan info yang ketiga. Berikutnya dikirimkan info ini, dikirimkan info ini. Kan udah jalan nih. Baru balik lagi. Ya.
Jadi dia pakai sistem antrian waktu, sederhananya gitu lah. Sistem antrian waktu. Ini kirim lagi. Kalau sudah kirim, antri lagi ya. Hanya disebut ada jatah slot waktu untuk setiap user. Nah, ini bisa mengilustrasikan blok diagram. Di sini disinkronisasikan pulse modulator. Nah, ini kanal, dan nah ini di sisi penerima dibalikan lagi ya. Ada pulse demodulatornya, dekomutator ini ibaratnya tempat menggabungkannya ya. Nah, ini dipisah lagi berdasarkan time slot masing-masing. Ini contoh penggunaan TDM komunikasi suara GSM, digital audio broadcasting. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya ini ini masih kita mempelajari ini dasarnya ya, dasar dari PCM. Mungkin sekarang udah tidak banyak digunakan, tapi dia tidak, dalam tanda kutip itu dia tidak mati, masih ada. Kan sistem komunikasi suara kan masih ada ya. Nah, ini masih dipakai. Nah, kalau sekarang untuk yang, makanya ini kategorinya, ini kalau kita lihat berdasarkan standar US dengan istilah T1, yang European standard E1. Ini masih kategori low bitrate. Bitrate-nya masih rendah sebenarnya. Nah, terus sudah berkembang ya, sekarang udah high bitrate. Kayaknya udah ada yang lebih besar dari SDH ini. Ada dulu istilahnya SONET, Synchronized Optical Network, ada Synchronized Digital Hierarchy. Saya nggak tahu nih yang terbaru itu apa. Ini udah, kalau sekarang kan bitrate udah semakin tinggi kan ya. Tapi basicnya dari sini. Perkembangan menuju high bitrate ini basicnya dari sini. Nah, kita lihat perbedaannya. Ini ada di bab 6 ya, 61 nanti bisa dibaca. One hand, North America Standard, DS1 hierarchy, E1 hierarchy. Jadi ini awal tahun 90-an ya. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaannya. E1 ini sampai sekarang juga kita masih ngadopsi standar Europe kebanyakan. Jadi seluler itu standar kita juga masih standar Europe. Standar Europe itu FC kayaknya pernah ada tugas deh. Jadi kan ini kan standar regional nih, paling atas apa? Merasa FU. Nah, terus ini ada standar Amerika. Kalau di Eropa tuh European Telecommunication Standard. Ya. Nah, jadi kita banyaknya merujuknya ke sini. Termasuk yang sekarang juga seluler, 5G dan sebagainya. Yang T1 itu dominannya di US, Kanada dan Jepang. Nah, persamaan dan perbedaannya ya. Sampling frekuensinya ya, untuk E1 dan T1 ini sama-sama di 8 kHz. Oke. PCM frame length atau durasinya ini. Terus 125 millisecond. Bit per code-nya ini di encoding-nya adalah 8 bit. Jadi time slot bit rate, nah tadi kita udah hitung ya 64 kbps dari mana. Itu contohnya. Oke. Sekarang kita coba lihat satu-satu. Nah, kita lihat yang TDM Iwan ya. Itu
Ya kayaknya yang ini ya. Nah, ini disebut 32 channel system. Oke, kita coba lihat. Nah, satu frame, jadi kan dikirimnya kan dalam bentuk frame tuh. Frame. Nah, satu frame ini terdapat 32 time slot. Ini ibaratnya tadi kan untuk frame-nya dibagi-bagi sampai 32. Ya. Ada satu frame 32 time slot. Jadi ini panjangnya 32 time slot. Nah, pembagian kanalnya untuk apa saja? Kita lihat ya. 30 kanal untuk speech atau data. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Dari 0 sampai 31. 0 sampai 31. Nah, ada yang ini fungsinya bukan ngirim data, karena 16 fungsinya juga bukan ngirim data. Untuk apa? Nah, 30 kanal ini, 30 kanal yang lainnya, ini berisi data-data kita yang dikirimkan. Data. Ibaratnya kalau kita ngirim data, harus ada ininya kan, apa ya? Kalau kendaraan itu kan ada drivernya, ya. Nah, kalau ini ada satu kanal yang membawa informasi signaling dan satu kanal untuk sinkronisasi. Informasi signaling itu apa? Signaling itu kan memberikan kode tanda bahwa ini ada data masuk nih gitu. Ya. Nah, jadi ada dua buah kanal. Di sini nih dia. Ini fungsinya untuk sinkronisasi, kanal yang 0. Ya. Kanal yang ke-16 ini untuk address signaling. Nah, berarti slot yang lain baru berisi informasi yang kita kirimkan. Oke, sehingga, nah, TDM yang jenis I1 ini dikenal juga dengan PCM 30. Nah, berapa bitrate-nya? Bitrate dari satu frame ini. Nih. Oke, bagaimana cara menghitung 2,48 Mbps? Jadi ini kan satu frame. Satu frame 32 time slot. Bitrate satu frame sama dengan 2,48 Mbps. Ini kecepatan datanya. Megabyte per second. 2000 kalau nggak salah. Ini 2000 ya, bukan 2048 Mbps. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Satu time slot kan tadi membawa 8 bit. Nih. Ini membawa 8 bit. 8 bit, ini 8 bit. Kan tadi PCM prinsipnya pakai encoder 8 bit kan? Nah, satu time slot membawa 8 bit. Jadi, kalau ada 32 time slot kali 8 bit sampai ke 1 ini membawa 8 bit per satu time slotnya. Sehingga totalnya 256 bit. Ya. Berapa rate-nya? 8.000 dari mana? Sampling suara. Kan ini dipakai ini buat suara kan? Komunikasi suara. Berarti frekuensi sampling suara 8.000. Sehingga berapa bitrate-nya? Satu frame 256 dikali 8.000. 24.8.000 PPS atau 2, ya 1, 2, 3, 4, 5 2, ya
2,048 Mbps atau 2048 kilobit per second ya. Nah, ini struktur frame sampling rate dari satu frame Iwan. Nah, hierarkinya seperti ini. Kan tadi dia multiplex ya? Multiplex kan, berarti kan inputnya dibagi-bagi nih, 32 slot. Maka outputnya 1. Jadi 32 tadi outputnya adalah 2 megabit per second. Nah, jadi dia bisa dipakai bertingkat. Misalnya gini, misalnya jumlah pelanggan kita nambah, nggak cukup kan segini. Nah, jadi kalau misalkan dipakai bertingkat, maka ditambah. Jadi Iwan itu ada bentuk perangkatnya juga ya. Ditambah ini, maka keluarannya nanti jadi 8 dan seterusnya ya. Ini bisa sampai I1, I2, I3, dan I4. Kita coba lihat bedanya dengan struktur frame T1. Nah, kalau T1 ini, nah, T1 ini satu frame-nya 24 time slot. Tadi kan itu 32. Sekarang yang ini 24 time slot. Oke. Yang ini semua digunakan untuk transmisi speech. Jadi bisa membawa data semuanya. Nah, signalingnya siapa yang bawa? Kan kita perlu ada info signaling kan? Supervisi signaling dilakukan secara in-band, di mana bit ke-8 dan 6 digunakan untuk supervisory signaling. Jadi sudah include di dalam time tadi. Jadi kan ini masing-masingnya kan ini 8 bit juga. Ini dia juga bawa 8 bit. Karena kan prinsipnya 8 bit ini dari mana? Dari PCM kan? Ini 8 bit. Jadi signaling sudah include di dalam ini. Kalau tadi dipisah. Ada satu time slot digunakan untuk signaling. Yang ke-16 tadi ya, ini signaling atau addressing, ini untuk sinkronisasi. Nah, oke. Jadi kalau untuk frame T1, frame ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, frame ke-6 saya ini. Ya, 5, 8, 111, 000, kita nggak tahu lah ya infonya berapa. Nah, bit ke-8 setiap frame ke-6 itu membawa informasi signaling. Ini kan tadi 2,048 Mbps. Ini lebih kecil daripada yang Iwan. Untuk frame yang bit ke-8-nya digunakan untuk signaling, maka pengkodeannya menggunakan 7 bit. Terus setiap time slot membawa 8 bit. Oke. Jadi satu ini membawa 8 bit. Berarti kalau ada 24 time slot dikali 8 bit, maka totalnya 192 bit. Jadi ini total semua yang lewat 162 bit. Ini tadi berapa? 256. Nah, berarti kecepatannya berapa? Frame rate T1. 192 kali 8. Ya, karena ini kan satu time slotnya 8. 192 kali 8 berapa? Oh, sorry. Ini ya. Sorry. Ada penambahan bit
Di sini ada penambahan 1 bit ya, makanya di gambar ini kan tadi 24 ditambah 1 bit untuk sinkronisasi frame. Ya, 1 bit, khusus yang terakhir 1 bit. Ini isinya 8 semua, nih 8, 8, 8, 8. Nah, berarti 192 tambah 1 ya. 193 kali 8. Maka 1544 ya. BPS 1,544 Mbps. Nah, ini struktur frame-nya. Nah, dia bisa dipakai bertingkat juga. Jadi kalau misalkan mau menambahkan kapasitas, tinggal di hierarki ya. Ini tadi keluarannya 1,54, 1,54 kali 4, nah, 6,312 dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan yang di rumah? Nah, ini bisa dilihat di sini juga ya. Ini ada penjelasannya. Tadi yang T1. Ibu. Oke. Itu yang 8.000 itu dicontohin 4 kHz ya, Bu? Sampel dari 4 kHz. Karena apa? Ya, karena PCM ini kan kita pasti mengirimkannya sinyal suara kan ya? Iya, Bu. Nah, karena dipakainya untuk sinyal suara, jadi PCM I1 dan T1 ini khusus untuk voice channel. Jadi gunanya khusus untuk voice channel. Karena voice channel frekuensi kanalnya 4.000, samplingnya kan 8.000 ya. Iya. Jadi itu sudah pasti nilainya segitu karena untuk suara. Mana ini? Yang ini ya. Jadi I1 dan T1 ini tidak dipakai untuk yang lain. Jadi khusus untuk voice channel. Coba kita cari perangkatnya ya. T1 apa namanya? Nah, jadi perangkatnya seperti ini. Ini ya. Oke, jadi kan tadi paham ya kalian ya prinsipnya, fungsinya kan, sebagai multiplex kan dia ya. Nah, ini perangkatnya. Jadi satu slot ini membawa satu frame. Perangkat-perangkat ini ada di server nanti nih. Ini perangkatnya. Malah ini udah yang untuk Ethernet over IP. Jadi satu slot ini satu I1. Jadi satu slot ini yang mengirimkan tadi berapa? 2,048 Mbps. Switch ya. TDM digital switch. Nah, makanya kan dibilangnya multiplexer kan? Nih.
Ini tadi pembagian kanalnya. Ini pembagian kanal yang I1 karena 32, signaling di 16, framing di 0. Selebihnya itu membawa sinyal suara. High levelnya apa yang terbaru ya? Kita cari. High level. Hybrid. Nah, biasanya ini di optik ya. Jadi sekarang udah cepat sekali pakai Sonet, SDH, terus tabelnya mungkin bisa dilihat di sini. Nah, ini loh bitrate-nya. Kita kan tadi bitrate-nya masih berapa mega? Ini berapa mega gitu ya. Ini ada STM64 ini 99. Ini berapa ini? Udah cepat sekali ya. Ini udah kbps 9.900 mega ya. Udah 9.900 mega. Biasanya ini di optik ini dipakainya ya. Jadi udah pakai STM, nah, malah udah ada yang STM 256 ini. Sonet standar optical level. Nah, ini STM 256, bitrate-nya 51.000 ya. Nah, ini bentuk perangkat-perangkatnya. Kayaknya mungkin nanti di optik Anda akan belajar deh. Oke. Nah, mungkin kita masuk ke materi digital nih habis ini. Modulasi digital, nih berarti modulasi pulsa kan udah selesai, PCM udah selesai. Terus frame, TDM itu apa? Sekilas tentang multiplex. Ada pertanyaan? Sekarang bukan 15, nah. Materi masih agak banyak ya, jadi agak ngebut. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya lanjutkan. Bentar ya. Yang online boleh istirahat dulu 5 menit biar matanya nggak sakit. Tapi jangan tidur. Suzon ya kita ya, maaf ya. Kalau ada yang ngantuk di sini, silakan cimuka dulu. Jangan. 5 menit aja, 5 menit aja. Apakah terlalu berat materinya? Enggak kan?
Enggak, soalnya dulu ini ditaruhnya di semester 2. Terus ada perubahan kurikulum, dipindah ke semester 1. Makanya saya kenalin yang dasar-dasar istilahnya memang banyak ya, karena memang ini nanti akan ketemu di semester-semester atas, istilah-istilah yang kita temui di semester sekarang. Bunyi kemana, Cok? Guys. Ini AFK semua. Keluar itu kayaknya jaringannya dah. Tapi belum selesai kan ya? Des. Istirahat dulu katanya. Oke, Nabila. Thank you.
Baru balik lagi. Halo, halo. Halo, masih join? Ya, Bu. Saya kebanting ternyata. Oh. Udah ya? Oke, kita masuk ke modulasi digital ya. Makin dekat UAS, agak makin berat. Apa ya? Nah, sekarang kita sudah masuk ke modulasi digital. Nah, modulasi digital ini kita bisa klasifikasikan ke dalam dua teknik ya, koheren dan non koheren istilahnya. Nah, kalau yang koheren ini sistem memerlukan informasi fasa dari sinyal pembawa. Lalu penerima atau receiver menggunakan match filter atau receiver correlation, rangkaiannya ya, untuk mendeteksi dan memutuskan data yang ditransmit. Berikutnya, lalu ada jenis modulasi digital yang non-koheren. Nah, yang non-koheren ini sistemnya tidak memerlukan informasi fasa dari pembawa dan menggunakan metode seperti hukum kuadrat atau push detection atau energy detection untuk memulihkan data yang ditransmisikan. Jadi bedanya ini ada informasi fasa, ini tidak ada informasi fasa. Terus rangkaian di penerima atau di detektor. Istilahnya kalau di analog kan kita pakai istilah demodulator ya. Nah, di digital itu demodulator itu disebut juga detektor. Kalau ini yang koheren detektornya pakai match filter. Kalau yang non koheren detektornya memakai push detection atau energy detection. Nah, masing-masing teknik dibagi lagi ya. Ada binary dan M-ary. Apa ini maksudnya binary dan M-ary? Binary berarti biner kan? 2 bit ya. Ya. Kalau M-ary itu yang lebih dari 2. Misalnya kalau mana ya contoh? Kalau binary itu udah pasti pilih bitnya hanya 2, 1 atau 0. Kalau M-ary itu di atas 2. Jadi biasanya kelipatannya tetap 2 pangkat N. 4 eri, 8 gitu ya. Berapa lagi? 16. Nah, jadi kalau 4 2 pangkat 2, 1 simbol berarti ada 2 bit. Kalau 8 2 pangkat 3 ya. 1 pengiriman simbol ada 3 bit. Seperti itu kira-kira nanti pengelompokannya. Lalu di dalam tekniknya kita di sini mempelajari yang koheren aja ya. Oke. Saya batasi, kita mempelajari tentang yang koheren saja. Nah, di dalam teknik modulasi binary koheren, ada nanti istilahnya ASK, FSK, dan PSK. Ini sudah pernah saya singgung di awal ketika memperkenalkan definisi modulasi. Ya, ASK, amplitude shifting. Jadi yang dimain-mainin tetap hanya 3 parameter itu. Amplitude, frekuensi, dan fasa ya. Terus nanti, ini kan yang binary. Di dalam M-ary koheren, nah berarti M-nya lebih dari 2. Nanti ada istilahnya M-ary ASK, M-ary PSK, dan M-ary FSK. Kita coba lihat satu-satu.
Nah, pembahasan kita nanti di dalam saya membahasnya yang koheren. Ya, tapi yang non koheren ini pengenalan aja. Dalam teknik modulasi non koheren terdapat ada non koheren ASK, non koheren FSK, terus ada diferensial PSK. Nah, jadi nggak ada istilah PSK di sini, tapi PSK-nya yang diferensial. Oke. Nah, sekarang kita lihat prinsip modulasi digital yang binary koheren. Oke. Untuk dapat dikirimkan secara elektrik pada satu kanal, setiap bit direpresentasikan dengan dua bentuk sinyal yang berbeda. Kenapa harus diubah ke listrik? Kan infonya digital nih, info digital biasanya kan 1 atau 0 ya, bit ya. Karena apa? Sistem komunikasi, peralatan-peralatannya itu kan semuanya elektrik kan. Jadi sinyal yang lewat di sini, di kabel, itu kan sinyal listrik. Nah, oleh karena itu, setiap bit direpresentasikan dengan dua bentuk sinyal yang berbeda. Dapat disebut sebagai simbol. Ya, misal S1T, misalnya S1T ini simbol untuk membawa bit 1. Ya, misalkan S0T ini simbol untuk membawa bit 0. Jadi sinyalnya tetap kembali ke analog. Kan sinyal listrik ya analog ya. Misalkan ini S1T 5 cos 2 PFT. Nah, simbol 0 misalnya diwakili oleh 5 cos 4 PFT. Nah, jadi ibaratnya seperti ini. Jadi ada nanti istilah simbol. Oke. Nah, proses ini dilakukan setiap T detik. Setiap periodenya, per periode simbol. Salah satu simbol dikirimkan sesuai dengan bit yang akan ditransmisikan. Nah, pemilihan bentuk S0T dan S1T tergantung kepada jenis modulasi digital yang kita gunakan. Contoh, nah kita lihat ini. Jadi ilustrasinya, ya, misalkan ASK, berarti modulasi amplitudo digital kan ya, amplitudo shift keying. Nah, saya salah mengingat. Jadi kalau contohnya untuk ASK berarti kan amplitudonya yang berbeda, fasanya sama. Oke. Nah, jadi simbol 1, oke. Ini misalkan simbol 1 nih. Binair 1 yang kita kirimkan, maka ini sinyal analognya amplitudonya lebih besar. Paham ya? Ketika kita mengirimkan sinyal 0, 0, 0, maka simbolnya ini mempunyai amplitudo yang lebih kecil. Frekuensinya sama, fasanya sama, bedanya di amplitude. Nah, kalau di analog, nah kan ini ya. Ya, kalau di digital nanti, nah ini amplitudonya besar, 0, 0, 1, begitu. Ya, nah maka ini menunjukkan ini persamaan S1T, ini persamaan S0T, ini S0T, dan seterusnya. Nah, kalau modulasi fasa, berarti dibedakan dengan frekuensi, amplitudonya sama. Jadi kalau yang misalnya nih, yang amplitudo, yang kode 1, gelombangnya lebih rapat misalnya ya. Kode 0 atau bit 0 gelombangnya lebih rendah. Misal. Nah, terus fasa, pembalikan fasa. Ya.
Ini kan kalau ketika 1 terjadi perubahan fasa. Kalau 0, 1 ke 0 terjadi perubahan fasa. Kalau 0, 0, 0 berarti nggak ada. Setiap dia berubah bitnya, maka terjadi perubahan fasa. Nah, ini kira-kira, ini saya skip dulu tentang bit rate. Nah, kita masuk ke sini. Amplitudo shift keying. Atau disebut juga dengan on-off keying. OOK ya. OOK merupakan modulasi digital yang bervariasi amplitudo dari sinyal carrier-nya analog ya. Yang digital siapa? Sinyal informasi kita. Carrier-nya analog. Jadi carrier bervariasi tergantung pada urutan bit. Lalu apalagi ciri-ciri dari ASK ini? Kebutuhan bandwidth-nya kecil, tapi dia rentan terhadap noise dan interference. Nah, misalkan ini tadi pada modulasi ASK misalnya S0T 0. Misalnya S1T di simbol sinyalnya A sin 2Pi FCT. Ya. Dengan ASK mengirimkan sinusoidal apabila bitnya 1. Dan tidak mengirimkan sinyal, misalnya ini tidak selalu 0 ya, ini kan contoh. Jadi bisa saja ini sinyalnya ada, amplitudonya lebih kecil dibanding S1 gitu. Nah, dan tidak mengirimkan sinyal apapun. Jadi kalau untuk contoh ketika mengirimkan bit 0 jadi tidak mengirimkan sinyal. Atau bisa saja persamaannya seperti ini. Amplitudo untuk 1 misalnya lebih besar. Ya. Sinyal yang kedua yang membawa 0 misalnya amplitudonya lebih kecil. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sumber informasi. Terus ini carrier yang kita bangkitkan biasanya memakai rangkaian osilator. Ya. Terus bipolar to polar conversion ini akan menghasilkan sinyal ASK. Nah, misalnya contoh, kalau bit ini kalau di dalam perangkat kan on off ini ditunjukkan dengan adanya ini ya, amplitude kan. Di 1, di 0, 1, 1, 0. Terus carrier kita seperti ini. Maka sinyal ASK 1 berarti amplitudenya ada dan 0 karena tadi mengikuti persamaan ini. Misalnya ya. Jadi kalau misalkan 0 dia tidak mengirimkan atau mengirimkan tapi amplitudenya lebih rendah. Oke. Nah, lalu berikutnya pada proses deteksi atau detektor. Berarti ini di sisi penerima. Supaya dia kembali ke sinyal informasi, maka sinyal ASK kita tadi melewati rangkaian apa? Nah, ini. Ini kan ASK nih. Ini ASK, misalkan ini 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Lalu supaya di bagian penerima kita bisa menangkap kembali informasi aslinya, maka sinyal ini melewati rangkaian rectifier, rangkaian low pass filter, dan rangkaian decision. Nah, maka kita akan memperoleh kembali sinyal input biner. Oke. Nah, berikut menghitung performansi dari modulasi ASK. Apa performansi apa? Mengatur kualitas kan? Kualitas atau QoS ya, quality of service dari ASK tersebut. Nah, kita bisa hitung dengan persamaan ini. Kita fokus yang ke koheren aja ya. Nah, deteksi ASK tadi kan 2 cara, non koheren dan koheren. Kalau yang koheren ini
Nah, kalau di dalam komunikasi digital, performansi atau QoS, kita bisa lihat dari nilai apa? Probabilitas error. Peluang error kan? Atau saya pernah sebut ini bit error rate ya, bit error rate. Nah, dan SML atau EB0, energy bit to noise. Nah, melihat kualitas dari proses digital ini di dalam ASK kita memakai persamaan probabilitas error. Jadi kalau misalkan probabilitasnya error kecil, berarti kan menandakan sistem modulasi ASK kita bagus, ya. Nah, menghitungnya ini memakai tabel key function, nilai key ini ya. Kita coba cari tabel key function. Tabel key function. Nah, jadi nanti cara melihatnya, saya ajarin cara melihatnya. Coba kita download dulu. Kelihatan nggak ya? Waduh, kecil sekali. Pecah ya. Bentar, kita cari yang PDF. Saya nge-save ya kayaknya. Saya ada nge-save. Tabel besok. Nggak ada ya. Kita cari yang PDF-nya aja. Nah, ini. Ini ya. Nah, gimana cara membaca tabel key function? Hah? Ya, makanya saya ajarin cara baca key table. Oke, ini kan peluang nih. Ini peluang ya. Nah, jadi cara membacanya, rumusnya kan gini. Nih, probabilitas error adalah key dari akar EB. Nah, ini bisa disebut EB per N0 ya. Atau efisiensi metode noise. Nah, EB itu apa? EB itu energy bit, ya. Yang lambang yang di bawah itu level daya noise. Atau ini disebut juga EBMO. Contoh. Sebenarnya nanti ada terserah ya. Jadi ada rumusnya untuk mencari EB0 ini apa. Ini contohnya misalnya gini. Kalau kita punya EB0 0,55 ya, energi bit per noise-nya 0,55. Berapa probabilitas error dari sistem ini? Nah, berarti kan kita nyari PE sama dengan I dari 0,55 kan? Nah,
Ini ngelihatnya di tabel tadi. Q 0, nah, jadi gini, sisi X ini apa? 0, nah, jadi kita ngelihat nilai X yang ada di sini. Kalau misalnya 0,55 kebetulan ada nih. Ini ya. Oke. 0,55. Yang tabel kolom yang berikutnya itu kelanjutannya. Jadi kalau 0,55005. Kalau misalnya hasil ini 0,55005, maka kita ngelihatnya di sini. Jadi misalnya gini, ini kan 0,5. Kalau misalnya ini apa? Bindernya kok binder? Yang berkomanya panjang gitu. Ya, 0,55002 misalnya gitu ya. Nah, maka baru kita lihat kolom yang di atas. Kalau hanya yang ini, PE sama dengan Q 0,55, maka kita cari di sini 0,55 yang cukup yang di bawah 0. Berarti peluang errornya berapa? 2,9 E001. 2,9 kali 10 pangkat min 2 ya, atau bentar. Saya cari tabel yang lebih gampang deh cara bacanya. Nah, ini lebih enak nih. Tapi ada nggak? 0, nggak ada. Cara bacanya aja 0,005. Atau ini disebut juga error function ya, tabel key function atau error function. Oke, misal 0,5 ya, kita coba cari. Nah, 0,5 kan yang ini ya. 0,55 ini. Berarti error function-nya 0,43667. Saya coba bandingkan dulu. Di tabel. Beda ya. Pusing lihatnya. Antar deh, minggu depan aja yang ini. Saya lanjutin dulu aja teorinya dikit lagi ya. Kalian sama contoh performansi yang lain nanti. Nah, oke. Saya lupa. Simbol. Nah, simbol ini kan menunjukkan kumpulan bit ya. Nah, kalau bit, kecepatan datanya kita kenal dengan bit rate kan? Kalau kecepatan datanya kita kenal dengan bit rate. Kalau simbol, nah simbol ini juga kita bisa tahu kecepatan simbol. Ini kecepatan bit. Ya, simbol kita kenal dengan istilah baud di sini. Ya. Nah, ini berarti baud rate. Jadi kecepatan
binary, tadi kan kita binary ya. Binary ini satu simbol sama dengan satu bit. Kalau nanti M-array satu simbol bisa lebih dari satu bit. Nah, maka kecepatannya bisa berbeda. Karena ini kita masih berbicara tentang ASK. ASK dia binary, satu simbol itu satu bit. Berarti kalau satu simbol satu bit, baud rate-nya sama dengan bit rate-nya. Ya, baud rate akan sama dengan bit rate. Misalkan ini nih contohnya ya. Ini untuk ASK. ASK kan ini bit 0, satu bit berarti kan satu simbol. Simbolnya tadi apa? S0. Oke. Terus bit 1, satu bit 1 kan satu simbol juga. S1T dan seterusnya. Nah, misalkan kalau dari gambar ini berarti mengirimkan berapa simbol? Mengirimkan 5 simbol. Karena jumlah bit sama dengan jumlah simbol, maka jumlah bitnya juga 5. Satu simbol sama dengan satu bit. Nah, berarti bit rate dari sinyal ASK ini adalah 5 bit per second. Dan baud rate-nya adalah 5 baud per second. Jadi sama-sama mengirimkan dalam satu detik ada 5 bit yang dikirimkan dan 5 simbol di dalam 1 second. Nah, untuk menghitung bandwidth dari ASK, ini bandwidth ASK ya. Minimal bandwidth yang dibutuhkan untuk ASK itu adalah sama dengan jumlah baud-nya, jumlah simbol. Jadi untuk ASK, bandwidth ASK sama dengan jumlah simbol. Ya, jadi kalau misalkan untuk gambar untuk sinyal yang ini, jumlah simbolnya ada berapa? 5. Berarti bandwidth-nya 5. Bandwidth-nya 5. Seperti itu ya. FSK sampai PSK aja, definisi dulu aja ya. Habis itu selesai. Yang contoh-contoh rumusnya minggu depan aja kita bahas. Nah, ini kalau untuk FSK, kita masuk ke FSK ya. Seperti FM, sinyal FSK dihasilkan akibat pengaruh informasi terhadap carrier. Nah, sinyal informasi pada FSK berupa digit biner dengan lebar bit atau periode sebesar dB. Misalnya, frekuensi carrier-nya mempunyai 2 harga, F0 untuk bit 0, F1 untuk bit 1. Kalau misalkan kita lihat ini, berarti ya 5 cos 10 pt. Ini simbol 0. Simbol 1. Nah, 5 cos 20 pt. Oke, ini kan berbeda di frekuensi. Nah, maka ini nanti frekuensinya F0, ini nanti frekuensinya F1. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di gambarnya, nah misal seperti ini. Ini bit yang kita kirimkan, ini carrier-nya. Nah, jadi oke. Kenapa carrier-nya ada 2? Jadi kan frekuensinya kan ini 2 nih tadi nih. Jadi seperti ini blok diagramnya, ini sumber kita. Ini carrier yang pertama lewat sini. Jadi sinyalnya melewati ini carrier yang kedua, maka ini sinyal FSK-nya. Nah, sehingga kalau dia 1, misalnya dia lewatnya kemana? Ke carrier 1, maka sinyalnya gini. Kalau dia 0, misalnya dia melewati carrier 2, maka sinyalnya seperti ini. Dan seterusnya. Ini kan menunjukkan frekuensi yang berbeda ya. Ya, antara yang merah dengan yang biru. Oke, deteksi atau proses detektor di modulasi FSK lebih banyak ya rangkaiannya dibanding yang ASK tadi. ASK tadi kan hanya 3 rangkaian.
Nih, hanya terdiri dari mana dia? Rectifier, low pass filter, dan decision circuit. Kalau di FSK, oke. Untuk mendapatkan kembali sinyal biner, maka melewati rangkaian limiter, rangkaian diferensiator, rangkaian rectifier, penyarat, pulse generator, LPF, dan decision circuit. Jadi ada 6 rangkaian yang dilewati untuk menghasilkan kembali sinyal informasi biner. Ini rumusnya. Ini saya skip dulu. Nah, berikut PSK. Oke. Nah, kalau kita kan sekarang masih berbicara binary nih. Nah, untuk PSK secara umum kadang disebut juga dengan BPSK. Jadi binary-nya ikut. Kalau istilah ASK, FSK tadi kan binary-nya nggak ikut, padahal sebenarnya dia juga binary kan. Nah, yang PSK binary-nya diikutkan. Jadi mempunyai 2 buah fasa yang berbeda. Jadi nanti ini berbeda fasa nih antara sinyal 1 dengan sinyal 2. Ya. Misalkan ini persamaannya plus P plus P, ini tidak ada. Jadi kalau misalkan untuk mengirim bit 0, fasa dari gelombang dimajukan sebesar V. Nah, maka bisa dilihat di sini. Pembangkitan BPSK, mengubah sinyal carrier oleh sinyal informasi digital. Nah, misalkan sumbernya ini, carrier-nya tetap 1 di sini ya. Nah, maka ketika 1 ketemu 0, maka ini berbeda fasa 180 derajat. 0 ketemu 1, ini berbeda fasa. Nah, ini sinyal 1 dan 0 kembali berbeda fasa. Cukup dulu. Cukup dulu saya kira. Oh ya, PPT-nya belum saya kirim ya, nanti saya upload ya. Minggu depan kita lanjutkan tentang bagaimana menghitung performansi. Oke, yang online silahkan live room.